Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mr. Arifna. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia pada pembelajaran yang ke-6, yaitu di tema 1 subtema yang kedua, yaitu menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Ide pokok teks dapat menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks. Kamu dapat menulis sebuah teks dengan mengembangkan ide-ide pokok teks tersebut. Selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali teks yang kamu baca ataupun yang kamu dengar dengan mengembangkan ide-ide pokok yang telah ditentukan. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokoknya. Yang pertama yaitu catatlah informasi penting yang disampaikan dalam teks. Ingat ya, dicatat ya. Yang kedua, setelah dicatat, buatlah ide pokok dari teks yang dibacakan atau yang kalian dengar. Setelah itu, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Ya. Terus berikutnya yang keempat, setelah buat kalimat utamanya, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi penting dari teks tersebut yang mendukung kalimat utamanya. Nah, jadi kalimatnya yang padu ya Kak tentunya. Terus yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Ya. Perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Yang terakhir yaitu susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Ya, Mister ulangi lagi. Pertama, setelah kamu mendengarkan ya teks atau yang disampaikan atau yang dibacakan, maka catat informasi tersebut ya. Catat. Yang kedua, buatlah ide pokok ya dari teks yang didengar tadi atau yang dibacakan. Terus yang ketiga, buatlah kalimat utamanya. Setelah buat kalimat utama, baru buatlah beberapa kalimat yang menjelaskan atau yang mengembangkan dari kalimat utama tersebut. Baru yang kelima adalah perhatikan lagi ejaannya, mana yang kurang pas ya. Terus setelah itu baru susun yang rapi ya, mau kalimat utamanya di depan atau kalimat utamanya di akhir ya. Kalau di depan ingat kemarin apa namanya paragrafnya? Deduktif. Kalau yang di akhir namanya apa? Induktif ya. Jadi seperti itu ya Kak ya. Menceritakan kembali teks yang didengar ya, berdasarkan ide pokoknya. Sekarang kita beralih ke pembelajaran IPA, yaitu muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, masih di tema 1 subtema yang kedua. Pembelajaran yang ke-6 yaitu tentang sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Ya. Tentunya kita telah mengetahui ya bahwa tulang dan otot itu bekerja bersama-sama ya. Ingat ya Kak ya. Ingat kembali apa tadi? Tulang dan otot itu bekerja bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif.
tulang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan dengan yang namanya sendi. Ya, apakah sendi? Jadi tulang antar tulang itu yang menghubungkannya adalah sendi. Sendi sendiri itu ada beberapa ya, beberapa macamnya. Kalau kita lihat tubuh manusia sendiri ya, itu ada yang di kepala kita itu ya, di sini itu ternyata ada sendi putar, itu dapat digerakkan memutar. Coba kita putarkan kepala kita, iya, nah, bisa kan memutar. Di leher kita itu ya ada sendi putar, makanya kita bisa berputar. Jadi pertemuan antara leher dengan tulang tengkorak. Nah, di situ ya letaknya ya. Yang kedua, ya, ada sendi engsel. Nah, ini ya perhatikan ya. Di antara lengan, nah, ya, nah, ini ya, dan tangan ya. Sendi engsel ya Kak ya. Nah, pertemuan antara lengan atas sama tulang hasta. Sendi ini dapat digerakkan ke satu arah saja. Nah, ini arah kita praktekkan kan. Nah, coba kita praktekkan ke samping, bisa enggak? Enggak bisa ya. Hanya gerakannya. Nah, ini kan ditarik ke atas toh ya. Kalau kita ke bawah kan enggak bisa ya Kak ya. Nah, itu namanya sendi engsel, hanya satu arah saja. Berikutnya ada sendi peluru. Nah, sendi peluru itu ya. Nah, di sini antara pinggang, tulang pinggang ya, dan tulang paha ini ada sendi peluru ya Kak. Nah, ini bentuknya kayak bola Kak ya. Ya, kayak bola dan tulang mangkok. Jadi kayak mangkok yang di dalamnya ada bolanya itu. Nah, sendi ini dapat bergerak ke semua arah. Nah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha itu ya. Nah, coba kita gerakkan kaki kita ke segala arah, ke depan bisa, ke samping bisa, ke belakang bisa ya. Yuk, rapatkan juga bisa kan gitu ya, bisa semua arah bisa ya. Mau naik ke atas juga bisa ya. Nah, ke belakang juga bisa. Jadi semua arah bisa ya. Berikutnya sendi pelana ya, berikutnya adalah Pak, sendi pelana. Sendi pelana itu contohnya itu ada di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Telapak tangan dan ibu jari ya. Sendi ini dapat digerakkan ke kedua arah ya, antara tulang tangan dan tulang ibu jari ya. Seperti itu ya Kak ya, bisa digerakkan toh? Nah, macam ya. Terus yang terakhir itu ada sendi geser. Sendi geser itu ada di antara tulang pergelangan kaki dan gerakan sendi di gerak kaki. Ini hanya dapat menggeser saja ya Kak ya. Hanya dapat apa? Menggeser. Macam-macam gerak otot pada manusia. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan. Ya, gerak menekuk atau meluruskan. Itu ada pada bagian sendi engsel dan sendi pelana, ditekuk ya, gerak lutut, siku, sama ruas-ruas jari itu kan. Nah, jarimu coba nih ya, ya bisa kan, hanya bisa ditekuk dan diluruskan saja ya. Terus yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah ya. Contohnya adalah gerak menghentakkan kaki ya, dan menekan bola menggunakan tangan ya, itu menurunkan atau menekan ke bawah. Berikutnya adalah gerak menaikkan. Nah, yaitu gerakan yang dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya saat mulut terbuka kemudian tertutup kembali. Ya, itu gerakan menaikkan atau menaikkan tubuh, bagian tubuh.
Terus berikutnya adalah gerakan memutar, yaitu gerakan yang dilakukan pada sendi putar atau peluru. Ya kayak contohnya gerak kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Berikutnya yaitu gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh, ya. Yaitu dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping, ya, sambil dipraktekkan Kak ya biar paham. Itu ya namanya gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh, merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping, ya Kak ya. Oke, sekarang ke muatan SBDP ya Kak ya. Muatan SBDP masih di tema 1, subtema yang kedua, yaitu KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang menggambar cover. Ayo ingat kembali unsur-unsur cover yang baik, ya. Ya, unsur cover yang baik. Nah, maka untuk menggambar cover ya perhatikan unsur-unsur tersebut. Yang pertama judul, yaitu dengan huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua kalimat penjelas judulnya, yaitu singkat dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga adalah nama penulis. Keempat ada identitas buku. Kelima, gambar yang menarik. 6, sinopsis isi buku pada cover belakang, ya. Yang terakhir adalah identitas buku pada punggung buku supaya mudah ditemukan kalau kita rapikan di dalam rak, ya. Kita tata rapi ke dalam rak. Jadi seperti itu ya Kak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kalian paham. Kalau belum paham bisa ditanyakan Mister kembali, bisa lewat WA atau tulis saja kok di kolom komentar di bawah ini ya Kak ya. Nah, itu saja, terima kasih dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.